Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Show Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dengan keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film dan film yang akan saya bahas sekarang berjudul Widayong. Widayong merupakan film keluaran Amerika Serikat yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2019. Film bertema aksi dan petualangan ini juga menampilkan misteri penuh ketegangan. Dan film ini diarahkan oleh sutradara Lahir Jalar yang juga menulis skenarionya bersama Andrew Federman. Film ini berkisah tentang seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Lucas. Bermula dari lokasi yang masuk ke sebuah geng dan kemudian dilantik sebagai anggota dari sebuah geng di Washington DC. Ia menjalani dan mengikuti kehidupan seperti yang geng itu harapkan. Oke, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film lainnya. Dan satu lagi yaitu intro. Cerita diawali dengan seorang kurir narkoba yang bernama Lukas dan ia masih berumur 14 tahun. Dan ia menggunakan sepedanya menceritakan sisi lain Washington. Dan ternyata para imigran di sana bertahan hidup dengan kebanyakan menjadi anggota geng dan penjual narkoba. Di sini Lukas menjelaskan jalur peredaran narkoba dari mulai kurir seperti dia, kemudian naik kepada kolektor, dari kolektor lanjut ke prajurit, dari prajurit kemudian kepada jester atau tangan kanannya, dan puncaknya adalah Big Boss yang bernama Rincon. Lukas di sini seperti mempunyai akses VIP karena dia dapat langsung berhubungan dengan Big Boss. Namun sangat dibenci Chester yang menjadi tangan kanannya. Kemudian terlihat ada seseorang yang sedang diseret motor dan menjerit kesakitan. Ternyata dia adalah anak buahnya Rincon yang telah berkhianat dan hukumannya seperti ini. Ternyata Lukas punya pembeli yang berbeda yang memintanya untuk keluar dari geng. Dia adalah Daniel, seorang veteran perang Afghanistan yang kita lihat di awal film. Daniel yang ternyata bisu menggunakan HP-nya dan meminta Lukas untuk meninggalkan gangster dan menyuruhnya untuk melanjutkan sekolah. Namun faktanya dia sendiri tetap membeli narkoba kepada Lukas. Berpindah scene kepada sang Big Boss. Dia sedang berada di rumahnya dan dia mengintip dari balik gerbang ada sebuah mobil dan beberapa penumpang di dalamnya yang sepertinya sedang mengawasi rumahnya. Dan tak lama setelah itu, Rincon langsung menghampiri adiknya dan berpesan untuk bersiap malam ini. Kembali ke Lukas. Dia sedang berkeliling menagih uang termasuk kepada bapak tua penjual buah-buahan. Karena keadaan ekonomi, si bapak tua itu kembali meminta waktu untuk membayar utangnya. Karena istrinya sedang sakit parah. Akhirnya Lukas memaafkannya dan diberi waktu sampai dengan minggu depan. Kembali ke Rincon, datang seorang pendeta ke rumahnya. Dia memberi saran agar upacara pernikahan adiknya sebaiknya dilakukan di gereja. Tapi Rincon menolaknya karena alasan keamanan mereka. Lukas yang sedang bertemu dengan para kurir narkoba mendapati adiknya di sana dan bersemangat bilang badannya ingin menjadi seperti kakaknya. Tentu saja ini membuat Lukas marah dan membawa adiknya ke sekolah untuk belajar. Daniel yang sedang berjalan bersama istri beserta anaknya kemudian membeli sarapan telur mata kuda. Karena melamun, dia diprotes oleh beberapa orang gangster yang ada di belakangnya. Karena teguran dari anggota gangster itu terlalu berlebihan. Hampir saja membuatnya marah. Karena kesabarannya, dia tak terpancing untuk membalas teguran mereka. Dan kemudian dia pergi ke sebuah gang dan dia bermaksud untuk meminum obat yang dibelinya dari Lukas. Ternyata obat itu adalah obat penenang dan sekaligus untuk mengobati rasa sakit kepalanya karena trauma dengan kejadian perang di Afghanistan pada saat itu. Tak lama setelah itu, dua gangster datang, hendak merampas obat tersebut. Karena keahlian militernya, gangster itu bisa ditaklukkan dengan mudah oleh Daniel. Di rumahnya Rincon, tengah kedatangan calon suami adiknya yang bernama Thomas. Lalu mengajak mereka masuk ke sebuah ruangan untuk berbincang. Thomas dan keluarganya begitu tegang karena dia tahu bagaimana kejamnya Rincon. Ini yang akan menjadi bagian keluarganya ternyata. Sampai di rumah bandar narkoba Rincon, Lukas lalu menyerahkan hasil tagihannya kepada Rincon.
Lincoln yang sangat menyukai Lucas karena kecerdasannya menjadi kurir membuatnya mendapat tempat khusus dan sudah dianggap seperti keluarganya sendiri oleh Lincoln. Di sini terungkap Lucas mempunyai kakak yang terbunuh di luar sana karena berusaha menghindarkan narkoba dari Lucas. Lincoln pun bercerita bahwa dia sangat menyayangi adik satu-satunya yang disabilitas. Dan menjadi kehidupan keras ini karena kedua orang tuanya sudah tewas. Lucas pun diberi perintah kembali untuk mengantarkan dua paket narkoba khusus ke seseorang dekat pom bensin, lalu menyuruhnya kembali. Kemudian datang Chester yang menjadi tangan kanan Lincoln sekaligus yang sangat iri kepada Lucas. Kenapa bukan aku yang mengirim paket itu, katanya Chester. Lincoln pun menjawab, kau tahu mobil seberang yang selalu mengawasi kita. Itu adalah ABA, karena itu aku menyuruh Lucas untuk mengantarkannya. Lucas mendapati adiknya sedang dalam tahap inisiasi. Artinya pengemblengan untuk menjadi kurir dan itu berarti dia harus dipukuli oleh para gangster. Lucas yang tak terima berusaha menolongnya tetapi tak bisa. Setelah selesai dipukuli lalu dia membawa adiknya dengan beralasan disuruh Lincoln karena perlakuan Chester dan anak buahnya. Lucas pun memutuskan untuk membawa adiknya Miguel keluar dari kota tersebut. Sebelum berangkat, dia mampir ke rumahnya untuk mengambil pistol. Dan ternyata dari foto terlihat kakaknya marinir. Lalu menemukan surat bahwa adiknya diterima di sekolah bisbol. Keluar dari rumahnya ternyata satu paket hilang. Dan tak lama Chester dan anak buahnya mengetahui. Sampai mereka pun diseret untuk menemui Rincon. Di tengah jalan, Lucas dan adiknya berhasil meloloskan diri. Dan bertemu Daniel yang kebetulan ada di dalam mobil. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi. Hampir saja mereka tertembak oleh dua gangster. Namun naasnya anjing mendiang kakaknya tertembak. Di rumah Rincon, keluarganya sedang sibuk menggelar pernikahan adiknya. Dan berusaha menghindari kejaran gangster, akhirnya Daniel dapat melumpuhkannya. Diperlihatkan satu paket yang dibawa Lucas tertinggal dalam mobil dan terbakar. Sedangkan mereka harus segera meninggalkan kota tersebut. Chester melaporkan kejadian ini kepada Rincon. Kemudian Rincon menyuruh anak buahnya menangkap hidup-hidup Lucas dan membawa paketnya. Di sini Lucas sadar bahwa paketnya tertinggal satu yang berada di rumahnya. Dia berniat kembali ke rumahnya. Namun Daniel melarang agar segera pergi meninggalkan kota ini selagi ada kesempatan. Di sisi lain, Rincon didatangi gangster penguasa lain yang menunggu paketnya dan tak pernah datang. Isinya ternyata sejumlah uang yang sangat besar. Lucas bersama adiknya kembali ke rumahnya dan menemukan paket tersebut. Namun ternyata si Kentut dan Chester ada di sana untuk menjebaknya. Mereka pun akhirnya dibawa ke rumah Rincon. Daniel yang pulang ke rumahnya mendapati anaknya sudah dihajar para gangster. Akhirnya dia dengan membawa senjata berniat menyelamatkan anak-anak itu. Hampir sampai di rumah Rincon, dua gangster mencegahnya. Dan di sini Daniel hampir saja terbunuh. Dan membayangkan ketika dia sedang berperang di Afghanistan. Dia melihat anak kecil membantu para teroris hingga membunuh teman-teman prajuritnya. Daniel membawa satu orang gangster untuk dijadikan tawanan. Dan di sini Daniel melihat FBI dalam mobil. Dan berencana memancing FBI melakukan serangan ke rumah bandar narkoba tersebut. Akhirnya peperangan pun terjadi. FBI dan para gangster terlibat dalam peperangan. Satu persatu gangster tewas tertembak. Begitu juga para agen FBI, banyak juga yang tewas. Akhirnya Daniel berusaha masuk dan menyelamatkan kedua anak tersebut. Adik perempuan Rincon akhirnya tewas tertembak juga. Daniel berhasil menyelamatkan diri keluar dari rumah Rincon. Ternyata Chester dan Rincon mengejarnya. Sampai pada akhirnya Chester berhasil mengejar mereka. Chester pun menodongkan senjata ke arah mereka. Dan akhirnya Rincon pun datang. Rincon yang sudah menganggap Lucas sebagai anaknya sendiri, dia tidak menyangka Lucas melakukan hal yang membuatnya kecewa. Rincon yang berniat membunuh Lucas dan adiknya, di hati Rincon berkata lain. Yang ada malah Lucas disuruh pergi. Namun di sini Chester masih saja iri kepada Lucas dan dia kecewa kepada Rincon. Tak diduga dalam perdebatan antara Chester dan Rincon, pada akhirnya Rincon tewas di tangan Chester. Akhirnya Lucas dan adiknya pun berhasil naik kereta dengan membawa uang yang sudah diselipkan oleh Daniel di jaket Miguel. Di sini Chester yang emosi akan menghabisi Daniel dengan menodongkan senjata ke kepalanya. Namun tiba-tiba dari belakang si gendut yang awalnya membela Chester langsung menembaknya. Di akhir cerita, Lucas dan adiknya berada di kereta.
Dan ketika adiknya memakai jaket, dia merasa ada sesuatu di dalam sakunya. Dan dibuka, ternyata uang yang dicari Jester. Lukas yang melihat uang itu, dia langsung mengambil dan menyimpannya dalam tas. Dan berkata kepada adiknya, kita berhasil. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita dari film Widayong ini? Menurut saya yang menarik di sini Van Damme bukanlah pahlawan, tetapi seorang laki-laki yang hancur nyaris tidak bisa bertahan hidup. Terinspirasi untuk berdiri di antara geng-geng jalanan yang mengendalikan ibu kota Amerika dan jiwa-jiwa muda yang terancam oleh kekerasan. Film ini tidak akan meledakkan pikiran dengan menawarkan pengajaran dan intimidasi, tetapi sang sutradara mempertahankan bahaya yang dapat dipercaya saat memeriksa perjuangan perkotaan untuk bertahan hidup. Oke guys, cukup sekian alur cerita dari film Wideyong ini. Dan salam penutup dari kami, seperti biasa, bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, tolong dimaafkan. Enjoy!